Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pace-mace, Sobat Religi, senang sekali saya Dewi Anggraini kembali dapat menyapa Anda semua. Dan pada kesempatan ini, pada podcast kali ini, Matoa, umat, dan aparat mengobrolkan soal agama. Dan pada tema pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bersama saya telah hadir Kepala Satgas Wilayah Papua, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kepolisian Republik Indonesia. Kita sapa Bapak Surya Putra, Komisaris Besar Polisi, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Ilmu Kepolisian Bapak ya. Terima kasih. Lengkap Bapak gelarnya. Kemudian Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Bapak Pendeta Clement Staran, Sarjana Agama. Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Dan selamat pagi. Dan pada kesempatan ini ada dua fokus kita ya untuk mendekati tema ini, yaitu pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Secara khusus, Bapak Kasatgaswil Papua Densus 88 Anti Teror ini akan mengupas atau mendekati dari segi anak berhadapan dengan hukum, Bapak ya. Yes, betul. Mungkin ada alasan khusus kenapa anak nanti akan disampaikan juga ya oleh Bapak. Dan untuk Bapak Kakanwil tentunya pendekatan secara lebih holistik, secara lebih umum tentang bahkan di sisi lain dari persoalan ini kan adalah damai ya, kerukunan begitu. Bapak akan mengupas lebih mendalam tentunya dari segi Papua Tanah Damai, kemudian kerukunan umat beragama, dan moderasi tentunya Bapak ya, sebagai antitesis dari persoalan ini sendiri, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Nah, dalam kesempatan yang berharga ini, kita nanti akan berdialog, akan berdiskusi Pak, namun sebelumnya tentu Bapak akan menyampaikan pengantar, begitu juga dengan Bapak Kakanwil. Sebelum kita nanti akan berdialog ya pada kesempatan ini. Boleh berkenalan dulu lebih jauh Pak ya, tadi mungkin singkat saja dari saya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kantor Agama Provinsi Papua. Kemudian host kita yang Saya Dewi. Bu Dewi yang luar biasa memberikan opening title pada kami. Izinkan saya Surya Putra, saya sebagai Kasatgaswil Papua Densus 88 Anti Teror Polri. Ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada kami dari Densus 88 untuk dapat berbagi cerita tentang bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat fenomena yang semakin hari semakin menguat, bahwa ada beberapa anak yang harus berhadapan dengan hukum dalam perspektif terorisme, entah sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, entah sebagai saksinya, entah sebagai korban dari tindak pidana terorisme itu sendiri, di mana hal tersebut tidak lepas dari perubahan atau dinamika di tengah masyarakat kita saat ini, khususnya terkait dengan IoT, Internet of Things. Karena hampir tidak ada kehidupan kita, segi kehidupan kita yang terlepas dari internet saat ini. Bahkan kasih sayang itu juga yang harusnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sekarang menggunakan fasilitas internet untuk ekspresinya. Demikian, terima kasih. Baik, Internet of Everything mungkin maksudnya. Internet of Things. Of Things ya. IoT. Oke, baik. Dan ini pembuka yang luar biasa ya, singkat, padat, jelas, menggambarkan kondisi dinamis saat ini, kaitannya juga dengan informasi teknologi yang menjadi segala sesuatu yang sudah masuk di semua ranah kehidupan dan tidak bisa ditolak, memang harus kita terima begitu, hanya saja bagaimana menerimanya ini yang jadi persoalan. Sebelum kita lebih jauh Bapak, kita akan dengarkan dulu dari Bapak Kakanwil. Tadi focusing kita adalah bagaimana antitesis dari persoalan terorisme itu sendiri, yang salah satunya adalah Papua punya sesuatu yang bahkan seperti visi Bapak, Papua Tanah Damai. Kemudian Kementerian Agama punya moderasi beragama, dan sudah lama kita mengenal kerukunan umat beragama. Seperti itu. Silakan Pak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati di lingkup kantor wilayah Kepala Densus 88 Satgas Wilayah Papua yang hari ini berkenan hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati Ibu Dewi serta pendengar yang berbahagia. Pertama, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena perkenannya kita boleh melakukan segala sesuatu. Dan hari ini kita ada di tanggal 3 November. Perjalanan mengisi tahun ini tinggal beberapa minggu lagi kita akan akhiri. Dan banyak hal telah kita kerjakan, dan bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, upaya untuk terus-menerus menyuarakan hidup damai itu hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Jadi entah ada agenda atau tidak, itu menjadi tugas kami. Kami terus bekerja dengan segala upaya, walaupun banyak hal kami memiliki keterbatasan baik dari sarana prasarana tapi juga sumber daya. Nah, terkait dengan slogan Papua Tanah Damai, sebenarnya itu akarnya diangkat dari perayaan peringatan Injil masuk di Tanah Papua tanggal 5 Februari 1855 di Papua Barat di Pulau Monsina, yang dibawa oleh dua sendeling dari Eropa, Otto dan Geisler. Nah, peringatan itu dilakukan oleh hanya satu gereja, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Tapi kemudian di beberapa tahun yang lalu ada kesadaran kolektif dari seluruh pimpinan umat. Mereka menganggap perayaan ini mestinya menjadi perayaan bersama semua orang di Papua. Jadi bukan terkait dengan akidah, tapi kesadaran bahwa ternyata kebutuhan akan hidup damai itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, akhirnya digagas oleh FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua, bekerja sama dengan Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi. Disepakatilah perayaan 5 Februari itu kemudian dicanangkan sebagai Hari Papua Tanah Damai. Papua Tanah Damai. Nah, dan ketika itu dilakukan perayaan secara bersama-sama di arak-arak di Jayapura. Semua ormas, paguyuban, pimpinan umat beragama menggunakan baju masing-masing, baju daerah masing-masing, dan itu diarak keliling kota Jayapura. Dan sejak itulah ditaruh dan ditempatkan sebagai Hari Papua Tanah Damai, dan kemudian slogan Papua Tanah Damai itu dipakai di mana-mana. Dan itu sebenarnya titik awalnya. Nah, memang kesadaran akan damai itu memang penting, karena program sebaik apapun dicanangkan oleh organisasi apapun, entah itu pemerintah atau swasta, dia tidak bisa jalan maksimal kalau kemudian di luar ada rusuh dan macam-macam. Karena itu kita harus sadar bahwa damai itu kebutuhan asasi. Maka itu kemudian menjadi gerakan yang berlangsung. Nah, ini sangat sinkron dengan program Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Nah, saya selalu sampaikan di mana-mana, moderasi beragama itu untuk Papua saya menggambarkan sebagai angin surga, sesuatu yang datang dan memang harus dilakukan. Bahwa perbedaan itu sesuatu yang niscaya, tapi untuk hidup bersama kita butuhkan sesuatu yang kemudian menjembatani antara perbedaan itu. Dan itu yang kemudian digagas, dan Kementerian Agama secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah kami melakukan itu. Dan moderasi beragama itu untuk hari ini dia tidak lagi menjadi konsentrasi Kementerian Agama saja, tapi dia sudah jadi program lintas Kementerian Lembaga dan bahkan menjadi program pemerintah, sehingga itu terus dilakukan. Jadi untuk Papua ya dia harus menjadi laboratorium hidup damai, dan slogan Papua Tanah Damai harus menjadi praktek. Dia menjadi sebuah gerakan, dan mungkin dia mesti menjadi budaya, sehingga hari-hari kita mesti melakukan. Dan saya selalu di berbagai kesempatan selalu mengatakan begini, kita tidak akan pernah menjadi saudara dalam iman, tapi dalam persaudaraan kita harus menjadi saudara. Dalam kemanusiaan kita harus jadi saudara. Dan jembatannya itu hidup damai itu. Barangkali begitu. Ya, luar biasa. Ini
dua tesis yang sangat menarik, dua statement singkat, padat, jelas yang sangat menarik untuk kita dalami bersama, Bapak. Nah, untuk sebenarnya penghususan tentang anak sendiri ini, kenapa Bapak dalam konteks terorisme ini atau selengkapnya intoleransi, radikalisme, ekstremisme hingga terorisme tadi ya, dan definisi anak ini yang dipegang itu dari umur berapa sampai berapa tahun sehingga menjadi semacam subjek yang diperhatikan oleh Kelompok detasemen rentan ini. kami sebutnya, yang rentan bro. Iya. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi mohon izin Pak Kakanwil, kenapa kami menawarkan diskusi atau mengangkat diskusi tentang anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif terorisme? Oke. Karena kita sadari atau tidak bahwa sekarang kita melihat banyak sekali timbul proses self radikalisasi. Jadi radikalisasi mandiri yang terjadi lewat media sosial ya atau internet yang menerpa anak-anak kita. Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran baik di tingkat nasional bahkan di internasional bahwa dalam kurun waktu yang beberapa waktu yang belakangan ini khususnya Densus 88 kami telah melaksanakan atau melakukan setidaknya 3 kali upaya penegakan hukum terhadap sekelompok anak di bawah umur ya ABH, anak berhadapan dengan hukum yang terlibat secara aktif dalam diskusi dalam grup WhatsApp grup ya, grup medsos lah kami nyebutnya demikian. Yang disayangkan adalah dalam grup tersebut terdapat juga entitas orang dewasa ya yang lebih kepada upaya untuk memprovokasi sekaligus mengeksploitasi anak-anak tadi. Jadi itu yang perlu kita sadari bahwa tingkat terjadinya self radicalization atau radikalisasi mandiri lewat media sosial internet itu adalah merupakan kekhawatiran tingkat dunia bahkan ya nasional juga demikian. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menjaga agar anak-anak kita terutama tidak terafiliasi ataupun tidak mengalami proses self radikalisasi, agar bagaimana mereka bisa mengakses internet secara sehat dan aman. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini bahwa anak-anak kita ini di dalam proses penegakan hukum tersebut setidaknya ada beberapa posisi. Yang pertama memang sebagai pelakunya, yang kedua sebagai saksi, yang ketiga sebagai korban. Saya justru ingin menanggapi masalah sebagai korban tadi. Bahwa anak-anak ini mengalami proses eksploitasi. Baik secara verbal, kemudian ideologinya, bahkan mohon maaf secara seksual. Yang dilakukan oleh orang dewasa maupun rekan sepantaran mereka dalam grup tersebut. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sebagai suatu contoh gambaran, ya saya tidak dapat menyebutkan di wilayah mana, seorang anak SMP, pasca kita lakukan upaya penegakan hukum, kita lakukan penilaian asesmen psikologi untuk mengetahui kondisi psikologisnya. Ternyata anak ini cenderung superior, cukup cerdas. Itu sesuai dengan apa yang kami lakukan terhadap kegiatan pengumpulan bahan keterangan, kegiatan intelijen yang kami lakukan terhadap anak ini. Anak ini di sekolah cukup cerdas, kemudian mengalami bullying, kemudian keluarganya tidak begitu harmonis. Mohon maaf nih, orang tuanya bekerja di suatu tempat di luar negeri, ya, jadi ayahnya, jadi mungkin pulangnya mungkin setahun sekali aja. Ibunya ternyata hobi TikTok. Dan sibuk nonton drama Korea nih. Bukan berarti Bu Dewi nonton drama Korea lah ya. Dracin. Nah, untung Bu Dewi dracin, bukan drakor gitu. Nah, maksud saya, anak yang sedemikian cerdas seperti ini tidak mendapatkan momentum yang tepat untuk berinteraksi dengan ayahnya. Tidak dapat momentum yang tepat untuk berinteraksi dengan ibunya. Menceritakan bahwa tadi pagi saya dibully loh di sekolah, bahwa tadi pagi saya mengalami proses
pelecehan yang secara verbal diberikan oleh kawan-kawan saya kepada saya. Nah, itu yang tidak dapat solusinya, sehingga anak itu cenderung menghabiskan waktunya dengan dunia maya. Oke. Masalahnya ketika dia di dunia maya itu adalah dunia yang tidak ada batasnya. Siapapun bisa ketemu, kapanpun, lewat cara apapun, dimanapun. Jadi kita nggak pernah tahu anak kita nih berkomunikasi dengan siapa. Yang terjadi, dia mulai mengakses konten-konten yang terkait dengan konten-konten kekerasan. Kita istilahnya konten-konten gore misalnya. Gore kekerasan yang isinya, mohon maaf ya, yang mungkin tidak seharusnya, tidak sepantasnya anak-anak usia tersebut menonton adegan-adegan tersebut. Kemudian dibumbui dengan bagaimana radikalisasi itu dibangun dari kekerasan dulu, sesuatu yang menarik kan kekerasan nih. Kemudian masuk kepada tahapan-tahapan bahwa ada justifikasi. Kamu boleh loh melakukan hal tersebut, melakukan kekerasan terhadap orang lain yang tidak seiman dengan kamu, tidak satu frekuensi dengan kamu, tidak satu identitas dengan kamu, karena kamu memperjuangkan sesuatu yang nilainya benar. Nah, seperti itu. Anak-anak seperti itulah diracuni dengan konten-konten, dengan dengan diskusi, dengan wacana-wacana, dengan adegan-adegan yang seharusnya lewat bimbingan orang tua. Tapi karena orang tuanya mungkin berjauhan, ibunya lagi asik nonton drama Korea ya. Suatu ketika anak itu terpaksa kita lakukan upaya pencegahan, kita sebutnya preventive strike. Karena anak tersebut sudah berhasil merakit bom yang dia pelajari sendiri secara mandiri di media sosial, di grup tadi. Dia cerita ke ibunya, menyampaikan, "Mah, tadi saya buat bom." Ibunya bilang gini, "Oh, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting nggak kena orang ya." Karena ibunya lagi nonton drama Korea nih. Case di Indonesia, Bapak. Ya. Case di Indonesia. Ini Indonesia. Provinsi. Cuma saya nggak boleh sebutin provinsinya ya. Iya. Karena kasihan anaknya nih. Oke. Kasihan anaknya. Kemudian karena kita tahu hasil dari percobaan dia itu ya, dia posting di grupnya, maka kita aware, wah, ini nggak boleh dibiarkan karena sebagian member itu sudah bereaksi ingin belajar hal yang sama. Jadi mungkin kita zaman dulu itu exercise atau kegiatan yang kita sukai adalah kegiatan terutama laki-laki. Ya, saya dengan Pak Kakanbil dulu permainannya perang-perangan, tembak-tembakan. Setidaknya yang membutuhkan aktivitas fisik. Nah, sekarang aktivitas fisik itu hampir nggak didapat sama anak kita nih. Mereka mendapatkan challenge tantangannya itu lewat nonton perang-perangan, nonton game perang-perangan, termasuk konten-konten yang isinya perang-perangan tadi. Yang kadang-kadang kalau nggak difilter dengan baik, tidak diberikan pendampingan oleh keluarganya, akan jadi bumerang yang membahayakan anak-anak itu sendiri. Demikian. Baik Bapak, menanggapi deskripsi fakta tersebut Bapak yang tentunya sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan. Sebenarnya Kementerian Agama sendiri kan memiliki concern ya Bapak selama ini terhadap organisasinya ya, deteksi dan sensitivitas begitu terhadap pergerakan semacam itu, ya terhadap intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu. Salah satunya kan perhatian terhadap keluarga itu memang dilakukan Bapak ya, selain tadi organisasi masanya, kemudian terhadap anak juga tentunya ada perhatian. Nah, lebih lengkapnya seperti apa Bapak? Perhatian, concern dari Kementerian Agama untuk sebenarnya yang baik itu tidak hanya reaktif Bapak ya, tetapi mencegah tentunya dan bahkan secara jangka panjang disadari menyiapkan satu ekosistem keluarga dan lingkungan yang memang positif untuk kemudian tidak lantas memudahkan aspek-aspek tadi masuk gitu, walaupun dukungan teknologi dan lingkungan begitu kuat itu memungkinkan. Ya, makasih. Kementerian Agama memang ada program yang berjalan selama ini. Itu hampir semua agama sama melakukan, cuma sebutannya agak berbeda-beda. Misalnya di Kristen, pembinaan keluarga Kristen Bahagia Sejahtera. Saudara-saudara kita di Muslim, keluarga Sakinah. Ya. Nah, di Hindu atau Buddha, keluarga Sukina. Nah, dan lain-lain. Nah, hanya saja mungkin muatan
isi materi itu yang sebenarnya belum ada sentuhan yang terkait dengan dampak dari terorisme, tapi bahwa materi yang dilakukan selama ini adalah penguatan peran dari ibu dan bapak dan juga fungsi dari keluarga, itu yang selama ini dilakukan. Yang pasti aspek yang lebih ditekankan di situ adalah bahasa agama, bagaimana tanggung jawab orang tua, ayah, ibu terhadap keberlangsungan hidup anak kaitan dengan penanaman moral dan iman. Nah, yang jelas itu terus dilakukan. Kemenak punya salah satu program prioritas itu dilakukan setiap waktu, dan hanya saja itu terbatas karena anggaran, sehingga seringkali satu tahun itu biasanya satu saja di satu daerah tertentu. Kita programkan banyak, tapi kemudian itu karena ketersediaan anggaran, jadi sering itu dibatasi satu atau dua digilir. Biasanya di Papua kita gilir. Kalau tahun lalu misalnya di Kabupaten A, tahun berikutnya dipindahkan ke kabupaten yang lain. Itu juga biasanya kita dapatkan data dari teman-teman Kemenak di kabupaten kota. Ya. Mereka sampaikan melalui para kasih, kepala seksi, informasinya. Kira-kira di kalangan umat apa yang paling menonjol. Nah itu kemudian di cover, diprogramkan untuk tahun berikutnya. Itu satu. Yang kedua, kita berkolaborasi bersama dengan pimpinan-pimpinan majelis agama. FKUB tentu persekutuan-persekutuan umat di setiap agama, dan penguatan-penguatan itu dilakukan dari waktu ke waktu melalui para penyuluh agama kita. Mereka turun ke komunitas-komunitas. Misalnya contoh, kita di Kristen itu di gereja itu ada kumpulan mulai dari anak-anak, misalnya dari sekolah minggu misalnya. Ya, itu ada kelas TK, itu kelompok umurnya sudah ditentukan. Usia sekian, nanti sampai ke kelas Alkitab itu usia sekian. Kemudian ada kumpulan untuk ibu-ibu, bapak, pemuda dan seterusnya. Penyuluh kita masuk di situ. Nah, dibekali dengan hanya belum ada pembekalan terkait dengan pengetahuan berkaitan dengan itu. Ya. Kira-kira terorisme itu cirinya seperti apa? Itu yang belum. Tapi sentuhan umum terkait dengan intoleransi itu terus jalan. Nah, kita berharap dengan hadirnya Densus ini memperkuat kita untuk kemudian para penyuluh kita itu diberi tambahan amunisi untuk kemudian mereka jadi perpanjangan tangan kita untuk mengantisipasi gerakan seperti ini atau benih yang nanti timbul dan kemudian membuat kita semua akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih fatal di masa depan. Yang berikut, Kementerian Agama memang program terkait dengan menjaga umat itu sudah menjadi program prioritas. Dari waktu ke waktu kita terus melakukan itu, dan memang tugas Kementerian Agama itu membantu pemerintah di bidang agama. Jadi urusan kita anak dari lahir sampai kemudian mengakhiri kehidupan, tugas Kemenak adalah membekalinya dari sisi iman dan takwa. Itu yang berikut. Yang kedua, yang ketiga adalah Kementerian Agama juga dalam semua tugas kita sadari bahwa dalam kehidupan ini kita sedang berhadapan dengan dua jenis ibadah. Yang pertama ibadah yang disebut dengan ibadah secara ritual. Nah itu setiap agama melakukan itu. Misalnya Kristen hari Minggu ya ibadah. Tidak bisa digeserkan ibadah Minggu itu ke hari lain. Karena latar belakang hari Minggu ditetapkan sebagai hari ibadah itu ada latar belakang teologinya. Nah saudara-saudara kita di Muslim hari Jumat harus sholat, ya sudah. Itu tidak bisa lagi digeser. Nah posisi masuk ke ruang masjid, posisi beribadah itu juga sudah ditentukan, arah seperti apa itu sudah ditentukan. Jika ada yang arahnya berbeda, itu patut dicek ini dari mana. Nah itu yang namanya ritual. Tapi juga ada ibadah yang disebut ibadah sosial. Itu ada hal-hal yang terjadi tanpa kita agendakan dan kita duga, dan itu semua orang terlibat. Dan ketika kita berhadapan di situasi itu, orang tidak akan tanya bapak atau ibu agama apa, tapi yang mau ditolong di situ adalah manusia. Misalnya bencana alam, ketika kita terlibat hadir di situ, tidak pernah dukungan kita datang dan kemudian mereka yang mengalami musibah kita bertanya bapak ibu agama apa, tidak ada pertanyaan itu. Tapi manusianya yang mau kita tahu. Nah karena itu terkait dengan tanggung jawab itu, maka Kementerian Agama tetap konsen untuk terus mengawal dan menjaga umat beragama. Terakhir saya selalu sampaikan kepada pegawai saya ASN dimanapun ketika mendapatkan kesempatan, saya selalu sampaikan aparatur Kementerian Agama itu sebenarnya menyandang 3 tugas. Dari Senin sampai Jumat
dari jam 7.30 sampai hari Jumat 16.30 itu dia dalam posisi sebagai aparatur sipil negara. Setelah tugas selesai dilakukan, pulang ke rumah dia jadi ayah dan ibu, Ya. kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Tapi kemudian ketika dia bergeser ke komunitas umat, dia jadi pembina umat. Jadi 3 tugas diperankan oleh 1 orang. Dan ini tidak ada di ASN di kementerian lain. Nah, karena itu peran ASN Kemenak itu penting sekali. Ketika ada suasana seperti ini dia terlibat, maka menyuarakan 3 hal sekaligus, maka peran itu jalan. Dengan begitu penguatan terhadap ASN itu menjadi hal yang penting. Dan kita akan terus lakukan supaya Papua tetap menjadi tanah damai, dan generasi emas Papua harus dijaga dari yang kayak seperti ini. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Bapak. Tadi sebenarnya sudah disampaikan apa-apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk concern yang tidak hanya reaktif sebenarnya Bapak ya, namun memang satu penyiapan jangka panjang gitu, visioner, kemudian diturunkan dalam misi-misi, program-program dan kegiatan yang menyasar keluarga termasuk anak di dalamnya. Namun mungkin tidak ada campaign khusus ya. Walaupun bisa juga dikatakan di sisi lain misalnya dengan 8 program prioritas Kementerian Agama atau Astagfotas, diantaranya cinta kemanusiaan Bapak ya. Nah itu kan, dan Pak Menteri sendiri kan sangat menekankan pada kurikulum cinta gitu ya. Sekarang kan di pendidikan, di jaringan pendidikan baik madrasah maupun pesantren, juga sekolah-sekolah lainnya dalam arti baik itu di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kurikulum cinta ini kan dikembangkan begitu Bapak. Kan tadi kita di awal saya pribadi mengatakan bahwa itu dari sisi Kemenak adalah antitesisnya begitu Bapak, bicara intoleransi, radikalisme, kemudian ekstremisme dan terorisme seperti itu. Nah kalau di Bapak sendiri campaign atau kampanye yang dibangun atau bahkan mungkin juga bukan reaktif juga sebenarnya, tidak sebatas campaign yang jangka pendek tapi bersifat visioner juga tuh seperti apa Pak di Detasemen Khusus 88 ini ya. Kemudian kolaborasinya khususnya dengan Kementerian Agama itu sudah berapa lama dan sejauh ini seperti apa juga efektivitasnya. Kemudian mungkin kita bicara data dan fakta di Papua Bapak, yang Bapak sudah 2 tahun ya berada di sini. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Saya baru 19 tahun Bapak, mau 20 tahun. Siap. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi menarik ya. Jadi ketika kita berbicara tentang strategi, Ya. tentunya strategi itu ibaratnya kayak obat gitu. Ya. Ternyata tidak ada obat yang bisa cocok untuk semua penyakit. Nah, strategi itu juga demikian. Jadi strategi penanggulangan teror di Indonesia itu kita sepakati bahwa kita menggunakan hukum sebagai panglimanya. Jadi law enforcement approach-nya. Jadi seperti itu. Tetapi dalam upaya penegakan hukum kita tidak bisa hitam putih ternyata. Bahwa hukum itu tidak berada di ruang yang hampa. Dia berada di ruang yang ada masyarakatnya dengan segala dinamikanya. Nah, strategi penanggulangan teror yang dilaksanakan oleh Densus kekinian adalah bagaimana kita mengupayakan upaya-upaya pencegahan menjadi leading sektor, baru diikuti oleh upaya-upaya penegakan hukum. Nah, sekarang tidak kaget lagi ketika kita melihat Densus itu datang ke sekolah-sekolah. Densus datang silaturahmi ke Kanwil Kemenak. Bahkan saya di Kalimantan Selatan itu keliling itu ke kantor-kantor Kemenak kabupaten dan kota untuk sharing session dengan teman-teman penyuluh agama waktu itu. Nah, tujuannya adalah kami ingin membangun ketahanan masyarakat dulu yang dimulai dari semua lini. Lini pendekatan, lini dari tugas negara dalam pembinaan umat beragama. Itu tugasnya Kemenak. Lini dari tugas negara dalam pembinaan pemuda dan olahraga. Ada lagi kementeriannya dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya yang sifatnya pencegahan ini itu ternyata lebih nendang katanya nih daripada hanya penegakan hukum saja. Mungkin pemirsa sekalian, Bu Dewi, Pak Kanwil bisa ngelihat nih beberapa tahun belakangan. Kita sudah berhasil 3 tahun zero attack of terrorism. 3 tahun loh. Ini mau masuk tahun ke berikutnya nih, kita harus berupaya nih. Kenapa kita harus berupaya supaya tidak ada serangan teror nol, tidak ada nol serangan teror, supaya
mengingat kepercayaan dunia secara global terhadap situasi Kamtipmas, keamanan untuk investasi di Indonesia itu tinggi. Nah, upaya ini tidak serta-merta terjadi karena Densus nangkep teroris itu banyak, enggak juga. Tapi diikuti atau bahkan didahului dengan upaya pencegahan seperti ini. Kita turun kemana-mana bersama dengan stakeholder. Terus yang kedua, kita melakukan upaya-upaya yang disebut dengan kegiatan identifikasi dan sosialisasi. Jadi sekarang itu kegiatan pencegahan itu dilakukan pada mereka, diproyeksikan kepada mereka yang belum radikal, maka kegiatan disebut dengan kegiatan kontra radikalisasi. Ya. Kemudian yang diikuti dengan kegiatan identifikasi dan sosialisasi atau idensos kepada mereka yang sudah radikal. Kita turunkan levelnya menjadi deradikalisasi. Nah, kegiatan deradikalisasi kita ini disasar proyeksinya ada kepada napiter, ex-napiter, keluarga ex-napiter, dan lingkungan tempat ex-napiter itu bertempat dan bertinggal. Itu berhasil signifikan, bahkan kadang-kadang mungkin di luar nalar kita, prestasi yang kita peroleh oleh Indonesia ini, yang namanya Jemaah Al-Islamiyah, JI, salah satu kelompok teroris paling kuat, ya. Itu beberapa tahun yang lalu, dengan pendekatan yang intensif lewat pencegahan dan idensos itu, mereka akhirnya bukan dibubarkan oleh negara, mereka mendeklar dirinya membubarkan diri. Jadi salah satu pimpinannya namanya Ustadz Parawijayanto menyampaikan, kami ini membubarkan diri dengan pertimbangan agama dan ilmu pengetahuan. Loh, luar biasa. Ternyata mereka bisa menemukan lewat diskusi, lewat cinta itu bisa menemukan diskusi. Memang kita berbeda, tapi ada menyatukan kita. Apa? Kita sama-sama manusia. Mungkin dalam iman kita tidak akan bersaudara, tapi dalam kemanusiaan kita adalah saudara. Seperti itu. Itulah upaya-upaya pencegahan. Nah, dalam konteks sesi kita saat ini adalah bagaimana dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita lah yang akan menjadi penerus kita. Kalau mereka sampai tercemar, kalau mereka sampai ternoda, kalau mereka sampai tereksploitasi di luar kuasa, di luar kendali kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tentunya kerugian itu akan ada pada diri kita di kemudian hari nanti. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Dan mungkin kita mendekati bagian akhir ini Bapak ya. Pak Kakanwil mungkin bisa memberikan simpulan dari dialog tadi ya yang kita bangun dengan mitra kita tentunya, dan ke depan tentunya akan bermitra lebih jauh lagi Bapak. Siap. Ya. Apa yang menjadi simpulan dan kemudian juga himbauan, saran dan ajakan bagi umat kita khususnya di Provinsi Papua terkait dengan kita berada di sisi antitesis dari intoleransi, dari radikalisme, dari ekstremisme dan bahkan dari terorisme, seperti itu. Silakan. Ya. Memang Papua ini tanah damai. Tanah damai, dan dia jadi rumah bersama untuk semua orang bisa datang dan menapaki perjalanan, tapi juga membangun masa depan. Dia jadi rumah bersama untuk setiap agama yang berbeda, dan jika ingin menemukan toleransi, laboratoriumnya sebenarnya ada di Papua. Di sini agama dikenal di daerah tertentu itu agama keluarga. Ada wilayah yang satu keluarga kakaknya Muslim, adanya Katolik, yang berikutnya Kristen, hidup bersama satu marga, dan itu berdampingan, dan sejak dulu sampai hari ini mereka hidup bersama. Dan karena itu untuk menjaga Papua jadi tanah damai, pertama tidak bisa dilepaskan, ini tugas aparat pemerintah, Kementerian Agama misalnya, atau Densus 88 atau apa kemana. Papua tanah damai itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama di lingkungan di mana kita ada. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kerjasama bersama dengan Densus 88 itu sesuatu yang mesti kita lakukan hari ini. Kemenak mesti melakukan itu hari ini. Karena kita sendiri tidak tahu terorisme itu cirinya seperti apa. Saya tidak akan pernah tahu walaupun ada samsam. Tapi dengan bersama dengan Densus kita paling tidak kita tahu cirinya. Begitu kita tahu kemana kira-kira kita harus menyampaikan informasi. Nah itu kita butuh.
Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, informasi kaitan dengan terorisme ini mesti disampaikan kepada anak-anak kita. Penyuluh kita mesti bekali, mereka mesti dapatkan informasi yang cukup, tapi juga kita kan sedang menyisir sekolah-sekolah dengan hadirnya Densus, maka bersama dengan kita dan menyampaikan informasi yang sangat baik ini. Dan begitu anak-anak kita generasi emas Papua, jangan sampai kemudian seperti yang tadi dijelaskan, dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya merusak. Nah, dengan hadirnya Densus bersama dengan kita, informasi disampaikan dan paling tidak mereka bentengi diri. Dan kemudian informasi itu bisa berlanjut ke orang tua. Sehingga ya masa depan mereka paling tidak dari sekarang kita sudah bisa jaga dari situ. Yang berikut, Kemenak sudah harus melakukan ini. Sudah waktunya kita harus lakukan ini. Kita tidak bisa lagi berdiam diri. Karena dunia hari ini seperti yang disampaikan, melalui IT orang bisa akses apa saja. Karena itu Kemenak bertanggung jawab untuk mulai hari ini berkolaborasi dengan ormas keagamaan, pimpinan-pimpinan umat untuk informasi ini harus terus jalan. Sehingga Papua yang menjadi tanah damai itu betul-betul menjadi tempat di mana orang hidup, meniti masa depan, menjadi rumah untuk semua hal berjalan. Nah, terakhir ya, perbedaan itu kan sebuah keniscayaan. Itu tidak bisa kita ganggu gugat. Tapi bahwa hidup bersama itu harus kita bangun sama-sama. Dan untuk bangun sama-sama ini kita butuh banyak orang. Dan Kemenak melalui Asta Protas, program Kementerian Agama, itu yang paling pertama itu penguatan toleransi dan cinta kemanusiaan. Dua kata ini penting dan di hampir semua ajaran agama, inti dari kitab suci itu adalah cinta dan kemanusiaan. Cinta, kasih, dan kemanusiaan. Yang jelas cinta tidak bisa jalan kalau tidak ada manusia. Kasih juga tidak akan pernah jalan kalau tidak ada manusia. Dan manusia ini bisa berbeda-beda karena latar belakang budaya, agama, dan segala macam. Dan karena itu penting untuk kita menempatkan manusia di atas segala-galanya. Bagaimana cara masuknya? Kita mesti berkolaborasi agar aspek manusianya mesti dijaga dari berbagai hal yang sebenarnya kita tidak kehendaki. Terakhir ya, Papua harus kita jaga bersama, dan tugas kita adalah kita harus jaga supaya dia jadi tanah damai untuk semua orang. Baik, Bapak Kakanwil, terima kasih, dan kita beralih ke Bapak Kombes tadi. Bapak izin, tadi ada disampaikan tentang sebenarnya harapan tentang sebelum mungkin menyampaikan simpulan dan saran, bahkan mungkin bagian dari simpulan dan saran itu sendiri, indikator gitu, ciri-ciri, tanda-tanda seorang anak terpapar oleh radikalisme hingga terorisme itu seperti apa, supaya kita lebih peka dan juga bisa tanggap gitu ya. Dan sekaligus adakah semacam tim cepat tanggapnya di detasemen yang Bapak pimpin di Papua ini yang bisa dihubungi gitu, yang merupakan apa ya, semacam hotline atau apa begitu. Selain tentunya masuk tadi pada simpulan dan saran ya, ajakan maksud saya juga untuk pemirsa kita di Mator. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi Pak Kakanwil tentang ciri-ciri teroris itu, ternyata tidak ada ciri-ciri fisiknya. Masalahnya ini di ideologi. Ideologi itu adanya di pikiran kita, ya, di pola pikir kita. Namun sebagai seorang praktisi hukum, yang kita lihat adalah perbuatannya. Jadi kalau perbuatannya itu sudah istilahnya, yang pertama adalah indikatornya dia tidak mau lagi mengakui Pancasila. Nah itu indikator paling awal nih, Pancasila. Yang kedua tidak mau lagi tunduk kepada NKRI. Jadi saya ingin kok bingkai NKRI-nya nggak ada lagi. Kemudian UUD 45 dan satu lagi adalah Kebinekaan Tunggal Ika. Jadi antara empat pilar ini yang paling terasa sekali adalah Kebinekaan Tunggal Ika. Jadi bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan itu adalah pasti. Nah, ketika orang sudah tidak mau lagi hidup berdampingan dengan orang yang kebetulan berbeda, baik sukunya, agamanya, ras, aliran kepercayaannya, patut diduga dia sudah menyimpan benih-benih radikal dalam dirinya.
Walaupun tidak semua orang yang radikal menjadi teroris, Ya. tapi orang yang terlibat tindak pidana terorisme diawali oleh pikiran atau pemahaman yang radikal tadi. Kemudian terkait apakah Densus 88 punya tim tanggap darurat atau tanggap cepat ya, cepat tanggap. Betul, kita punya. Namun dalam konteks operasional sehari-hari, kegiatan kita tidak ubahnya kok dengan dengan stakeholder lainnya. Bahwa yang bersentuhan langsung dalam pelayanan dengan masyarakat di bidang pembinaan agama adalah kawan-kawan di kantor Kemenak ya. Tentunya kalau ada informasi yang diperoleh atau diketahui oleh teman-teman di kantor Kemenak, boleh langsung share pada kami. Kacamatanya yang kita lihat adalah bagaimana kita berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan lewat upaya deteksi dini dan mengambil tindakan dini, tindakan awal. Jadi kalau perlu tidak sampai ke taraf upaya penegakan hukum, sampai ke tahap penal ya, tapi lewat upaya pembinaan terhadap masyarakat. Nah, itu yang sering kita lakukan beberapa kali. Jadi informasi itu datangnya lewat mana? Lewat penyuluh agama ternyata. Pak, kemarin kami kegiatan di sana, Pak, gini. Oh, iya kah? Ayo kita sama-sama kita turun ke sana, kita lakukan assessment. Seperti apa? Oh, ternyata setelah assessment dengan melibatkan berbagai pihak yang ahli agama, disampaikan, Pak, ini melanggar. Pak, ini tidak. Ini varian, seperti itu. Karena kalau polisi, Densus 88 tidak ahli dalam bidang agama. Kami ahlinya di bidang penegakan hukum. Tapi yang ahli di bidang agama adalah Bapak dan Ibu sekalian di kantor Kementerian Agama. Beliau-beliau yang akan memberikan asesmen, yang akan memandu kami. Beliau-beliau yang mendeteksi ada seperti ini, kami sama-sama turun ke lapangan, kita deteksi seperti apa ceritanya yang sebenarnya. Sehingga kita bisa memutuskan, ini boleh, ini perlu dibimbing, dibina, ini perlu diberikan pengarahan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi, tujuan kita adalah visinya, bagaimana mewujudkan tanah Papua yang damai. Papua tanah yang damai. Lewat mempersiapkan generasi emas Papua. Tugas saya di bidang kepolisian adalah bagaimana menjamin generasi emas Papua itu aman dan selamat sampai waktunya tiba mereka akan menjadi penerus kita berikutnya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak berdua telah membuka mindset kita semua, memberikan insight yang luar biasa, pengetahuan, wawasan, bahkan menggugah kembali kesadaran, termasuk kesadaran-kesadaran baru dari percakapan ini. Dan Pace-Mace, Sobat Religi, dimanapun Anda dapat memantau Matoa pada hari ini, kita telah berbincang tentang intoleransi, radikalisme, kemudian ekstremisme dan terorisme bersama Bapak Komisaris Besar Polisi Surya Putra, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Ilmu Kepolisian, dan juga Bapak Pendeta Clement Staran selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Beliau merupakan Kasat Gaswil Papua Densus 88 Anti Teror Polri. Dan dari apa yang sudah kita percakapkan tadi, kita bisa melihat bagaimana concern terhadap anak itu adalah fokus yang penting bagi Densus 88 dan juga sebenarnya di Kementerian Agama, karena memang ini adalah pada fase yang ya secara alamiah dia membutuhkan dukungan yang positif sebenarnya, namun dengan potensi 4 hal tadi, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bisa berubah menjadi bencana, Bapak ya, menjadi persoalan, sehingga dan diperparah lagi dari aspek negatif informasi teknologi saat ini yang berada di tangan semua orang, di handphone kita, di jejaring internet yang kita gunakan, yang tidak bisa kita nafikan lagi dalam kehidupan ini. Keadaan ini menjadi diperparah. Tentunya kita tidak ingin demikian. Untuk itu kita tahu bahwa Kementerian Agama berdiri pada posisi menuju di Papua misalnya, memiliki visi Papua sebagai tanah damai. Ini adalah sebuah fakta dan juga visi sekaligus. Fakta karena memang secara historis histori atau sejarah kita adalah damai dalam hubungan antar agama atau perbedaan-perbedaan itu. Namun juga sekaligus menjadi sebuah visi tetap Papua tanah damai, karena tadi dinamika kehidupan ini tidak
mesti bahwa itu bisa mulus tercapai, namun gangguan-gangguan seperti intoleransi hingga terorisme yang termasuk menyasar para anak-anak kita ini bisa terjadi dan sudah terjadi, dan tentunya kita tidak ingin itu terjadi di tanah Papua yang kita cintai ini. Dan peran kita semua tentunya, para orang tua, keluarga, termasuk anak-anak kita untuk aware, untuk sadar, dan untuk sesegera mungkin kita melakukan upaya dengan berkolaborasi, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Densus 88 ini adalah upaya bersama atau kolaborasi hari ini, kemarin, bahkan ke depan untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Indonesia damai, Papua damai, dan anak-anak kita sebagai generasi emas Indonesia bisa tumbuh, berkembang, dan berlari untuk membawa visi misi negara bangsa kita ke depan. Mungkin begitu Bapak berdua, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Dan akhirnya saya, Dewi Anggraini, beserta seluruh tim Matoa, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kesertaan Sobat Religi, Pacemati semua, dan sampai jumpa lagi pada Matoa selanjutnya, umat dan aparat mengobrolkan agama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.